Dia bilang ada di belakang saya. Saya kan berat membalikan arah. Dalam jarak 1 menit 2 menit saya nengok bawah. Waktu itu saya kaget. Pas dilihat ke belakang menonton. Tapi dia enggak menampakkan mukanya. Dia menunduk. Terhalang mukanya sama rambut panjangnya ini. Rambut panjang muka nggak kelihatan, tapi dia menunduk dalam keadaan serba putih. Siapa yang nggak kaget waktu itu? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Untuk obras kali ini, saya ditemani oleh seseorang yang mempunyai kisah mistis dalam kehidupannya. Dan ini dia. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan Kang Dadang. Kang Dadang. Iya. Kang Dadang ini kesehariannya apa? Oh, saya sehari-hari kerja biasa lah, kuliah buruh gitu. Kuliah buruh. Iya. Bisa diterangkan dari mana gitu Kang Dadang? Oh, saya dari Puncak. Dari Puncak. Iya. Bogor? Dari Puncak Bogor. Ya. Puncak Bogor. Saya sengaja diundang datang ke sini. Iya, pasti. Menceritakan tentang pengalaman apa yang pernah saya alami gitu. Soalnya saya dapat kabar dari tim Kang Dadang ini punya cerita mistis lah gitu. Iya. Nah, jadi kita undang gitu Kang Dadang ini. Apa benar gitu ceritanya? Ya, kalau cerita demi cerita apa yang saya alami sih emang saya merasakan sendiri ya gitu. Cuman untuk perihal permasalahan sekarang mungkin saya sedikit enggaknya bisa membukakan pengalaman saya gitu di sini buat semua ya yang ada di luar sana gitu. Nah, gini Kang, bisa diceritakan nggak kisi-kisinya? Jadi gambaran yang mau Kang Dadang ini ceritakan nih apa? Jadi ceritanya begini ya, ini yang jujur aja, yang nyata-nyata aja apa yang saya ucapkan sekarang ini. Jadi intinya saya juga sempat kaget gitu. Ya intinya tiba-tiba malam ada telepon misterius yang identitas dirinya itu yang tidak saya kenal. Semua kata-kata apa yang dia ucapkan itu saya tidak mengerti. Pas ke lokasi ada kejadian apa? Waktu itu saya jujur aja, pas ke lokasi saya nggak langsung ke lokasi. Saya lihat dari jarak pandang dulu, tengok ke sana, tengok ke sini, tapi nggak ada. Tapi saya lebih penasaran, saya deketin terus posisi itu. Akhirnya ya apa yang dimaksud kita ada, cuman identik dirinya kurang begitu jelas, tidak seperti manusia yang kita kenal gitu. Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Jadi Kang bisa diceritakan awal mula cerita sampai akhir? Oh bisa. Awalnya begini. Suatu hari Kamis tuh sore, saya merasa badan saya kurang enak. Ya intinya kita agak meriang gitu ya. Ya tiba-tiba saya istirahat habis minum obat, nyampe malam tuh. Kebetulan itu kan malam Jumat. Saya istirahat nyampe jam 11.
jam 12 saya bangun. Tiba-tiba kan di samping saya kan saya punya handphone. Tiba-tiba handphone bunyi. Saya tidak mengerti siapa yang nelpon malam-malam ini. Tapi jujur aja saya buka. Karena saya kan takut siapa teman apa gimana. Pas dibuka, dia telepon. Nomornya ada. Cuman orangnya dari segi bicara, dari segi apa, cuman nggak jelas ngobrolnya. Emang itu identitasnya cewek. Jadi gitu. Akang nggak tahu gitu dari suaranya, dari Ya. cara ngobrolnya enggak. Begini ya, kalau masalah bicara di telepon, tahap utama dia nyuruh saya turun ke bawah, pas lokasi ke belakang sekolah itu. Dulu kan di situ ada pohon besar, bahkan orang yang meninggal di situ juga, ya boleh terhitung lah, ada lah gitu yang udah meninggal di situ. Tapi nggak tahu gimana ya cara meninggalnya gitu. Yang jelas di situ tempatnya agak situasinya angker, tempatnya gelap. Jika malam menjelang jam 12 itu orang nggak bisa lewat situ. Kenapa? Pada takut gitu. Ya karena saya ya diundang, suruh datang ke situ. Apa yang cewek itu ucapkan sama saya ya saya datang. Pas ke belakang sekolah saya kaget, aneh. Kenapa? Saya telepon dia nggak aktif. Saya sengaja balik lagi ke arah ke depan. Dia telepon, bang katanya tunggu dulu. Saya lagi di jalan, mau ke situ, saya tunggu. Tapi saya tunggu itu orang nggak datang-datang. Saya telepon dia lagi karena saya penasaran. Saya tanya masih di mana? Kok abang nggak ada katanya. Saya udah nunggu dari tadi di belakang sekolah. Yang saya janjikan sama abang. Saya kaget. Kok tiba-tiba saya bisa merinding begitu? Karena apa? Akang udah di Kenapa? lokasi itu. Saya masih di pos. Soalnya masih di jalan pos. satu-satunya cuman ke situ, nggak ada jalan keluar lagi. Bisa jalan ke belakang, cuman situasi jalannya susah. Saya kaget. Kenapa saya merinding? Kok orang udah ada di situ itu cewek? Kenapa saya nggak lihat? Saya kaget. Saya kan penasaran, takut itu benar apa gimana. Saya datang ke situ, ke belakang sekolah. Saya tengok kiri, tengok kanan, nggak ada siapa-siapa. Saya telepon lagi, dia nggak muncul juga. Terpaksa saya ke depan lagi. Dia telepon saya lagi. Justru saya jadi tambah kaget, tambah penasaran juga. Katanya saya tetap ada di situ. Saya terpaksa balik yang kedua kalinya ke situ. Saya telepon tapi nyambung akhirnya. Saya tanya, Teteh di mana? Saya di sini bang katanya. Kok abang lama banget katanya. Tiba-tiba saya merinding tambah kenceng ini. Kenapa? Ada suara telepon aktif, tapi orangnya tidak ada. Itu yang bikin saya jadi merinding itu. Oh jadi pas Akang telepon di lokasi itu, Iya. ada suara handphone. Ada suara handphone, Tapi dia orangnya terima. nggak ada. Orangnya nggak ada. Pas persis dulunya itu ada pohon besar, pohon kiacret di situ. Berapa kali yang meninggal di situ? Udah lebih dari 3 orang lagi. Dulunya ya mungkin itu sejarah ya, yang saya nggak tahu mungkin, tapi orang cerita emang begitu. Saya tanya dia, di mana teh? Kok saya nggak lihat? Dia bilang depan saya. Perasaan saya di belakang telinga saya dia bicara. Saya di belakang kamu. Kan saya kaget. Saya kan penasaran, tengok kiri, tengok kanan, tapi orangnya nggak ada. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Saya bingung, keliling sekolah ke depan nggak ada. Tapi dia tetap bersikeras ada di belakang saya. Waktu itu saya kaget. Saya menghindar sebentar, tapi handphone dalam keadaan nyala. Tapi dia tetap aktif. Saya istirahat sebentar, tapi kenapa ini pundak saya berat. Tapi pas Akang nelpon sama si cewek tersebut, ada suara-suara yang asing nggak? Seperti bukan di handphone gitu? Ada Ada. desahan suara dia ada di belakang saya. Tapi Perasaan dia nggak ada persis orang gitu? nggak ada. Kan dia sendiri di handphone bilang kalau saya ada di belakang Akang. Yang saya anehnya kok orangnya nggak ada. Saya bingung kenapa, apa ini gimana, apa gimana. Saya pengen tahu yang jelasnya ini apa gitu. Bingungnya di situ sih. Terus Akang nggak
nanya gitu, kok gak ada orang di sini, gak ada gitu. Waktu itu saya sempat nanya pada diri saya sendiri, kenapa saya kok gitu. Saya sempat bingung, penasaran juga tetap aja, biarpun pundak saya berat juga. Ya mungkin dia merasa ada di belakang saya, emang jelas. Cuman sayanya aja enggak lihat. Saya menghindar aja. Waktu itu menghindar dalam jarak 5 meter, nggak tahu apa 6 meter gitu ya. Tapi tetap pundak saya berat. Pas saya di situ, saya sengaja pandangan sehat mata saya pandang ke tempat yang semula yang ada pohon gede itu. Perasaan ini ya cuma selewat. Ada bayangan, cuman bayangan itu persis kayak semacam awan hitam gitu. Iya. Tapi berbentuk manusia. Tapi nggak jelas. Jujur aja saya nggak jelas. Yang saya lihat itu cuman bayangan hitam, rambutnya agak panjang, turun ke bawah. Saya tanya dalam hati, mau dilihat kan nggak jelas karena gelap. Saya ikutin, jujur aja nih saya ikutin. Terus dia jalan, tapi kan semacam bayangan. Tiba-tiba pas ujung sekolah yang paling bawah dia hilang. Nah saya di situ sempat kaget juga, kenapa pundak saya tambah berat. Padahal itu jalan udah mentok ya. Mentok itu jalan, cuman pas ujung sekolah kan ada belokan dikit tapi mentok. Orang nggak bisa maju terkecuali ya mungkin makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi saya dalam hati berpikir sehat, mungkin itu manusia apa bukan. Saya bingung waktu itu. Saya kembali mundur aja. Udah mundur, saya ya gimana lah. Orang kayak saya kan istilahnya sebisa mungkin saya baca apa-apa gitu. Tapi tetap aja mungkin dia ngikutin saya. Saya sengaja istirahat depan sekolah di pos. Tapi kenapa ini perasaan saya nggak enak gitu. Saya pulang. Ya aja. Ada kelanjutan telepon nggak itu sama Oh, cewek tersebut? waktu itu jujur aja ya. Saya pas pulang ke rumah, kok saya takut. Saya sengaja istirahat, minum. Dia nelpon lagi. Kenapa Akang pulang? Lah, saya bilang kan, habis gimana orangnya juga nggak ada. Saya justru aja takut. Ini apa perbuatan orang? Apa sengaja apa nakut-nakutin saya? Apa gimana? Kenapa bang nggak kesini lagi? Saya sebetulnya jujur aja, saya udah lama tinggal di sini, di tempat pohon yang gede itu. Wajar aja abang nggak lihat saya. Kalau saya mah lihat abang. Jujur aja bang, nggak apa-apa. Saya cuma butuh temen. Ya gimana lah, namanya juga orang, karena abang sering lewat sini mungkin saya udah kenal. Tapi kan saya bingung waktu itu. Kalau caranya gitu kan saya takut. Dia mungkin nggak takut, dia saya takut gitu. Nah, sekarang saya agak-agak penasaran. Iya. Pohon itu tuh, Ya, itu mitosnya apa sih di kalangan masyarakat yang Kang Dadang tahu gitu? oh yang saya tahu ya, dulu itu sejarahnya ya pohon itu. Dulu kan itu nggak pernah, manusia sih sering lewat situ orang, cuman jalannya kecil dalam keadaan tempat pohon itu. Itu emang jalan hidup gitu. Jalan hidup sih, Oh, cuman nggak kayak sekarang udah enak dikasih coran apa. Dulu kecil, malah ya banyak ular apa gimana gitu. Itu pohon gede gitu. Di situ konon orang bilang, tapi sih saya nggak tahu ya, banyak penampakan tertentu di sini. Emang pernah ada yang meninggal sampai meninggal? Ada, Wah. itu kan di belakangnya ada kolam. Oh, ada kolam juga. Ada kolamnya lah, ukuran ya gede juga. Pas di sampingnya itu pohon itu, di bawahnya sekolah dikit. Itu orang lewat situ, lewat jam 12 pada takut. Iya. Iya, makanya ya saya curiga ke situ ya, karena di situ udah tahu tempatnya emang begitu. Kalau saya kan orangnya penasaran, takut apa, takut Itu benar yang apa enggak. yang dulu meninggal cewek apa cowok? Yang meninggal itu kalau nggak salah dia udah ketahuan meninggal, cewek ya, masih perawan sih. Kalau nggak salah udah 3 orang kalau nggak salah di situ, menurut cerita sih. Yang saya tahu 2 orang. Tapi Akang nggak ada kepikiran Ya, apa kepikiran itu gimana maksudnya?
kepikiran yang telepon apa cewek yang penunggu situ gitu? Ada. Tapi Tapi sempat bingung, nggak bingung juga ya. Maksudnya begini, kita kalau misalkan tertuju pada makhluk-makhluk kayak begitu, nggak mungkin kan dia bisa telepon. nah itu Yang Ya. kedua kan bisa jadi juga lah gitu, ada orang yang mengerjain. orang ya. yang ngerjain saya. Ya penasarannya saya di situ. Yang saya bingung kan gini, Ya, pas Akang ke lokasi, ya, kok dia bisa tahu? Pertama itu, Iya. PIN ya. mm-mm. Terus pas Akang mau pulang, dia tahu juga. Mm-mm. Itu kan Bingungnya itu belum, saya. apa sih? Belum ada komunikasi Iya. bahwa Akang pulang Iya. atau Akang ke situ. Mm-mm. Dia udah tahu di telepon. Justru yang saya jadi bingung itu di situ. Orang nggak ada, baru penampakan gitu yang saya lihat. Tapi yang saya bingung kenapa makhluk itu bisa telepon, ya anehnya di situ. Iya. Kenapa saya pulang dia tahu, Hmm. saya di lokasi dia tahu, kenapa saya nggak lihat kan nggak tahu. Yang jadi bingungnya saya itu masalahnya. Pokoknya ya saya sempat bingung waktu itu. Tapi Akang sempat lihat sosok kayak Iya. gimana gitu? Ya waktu saya pas di bawah pohon kan bergeser jarak 5 meter ya, paling 6 meter dalam keadaan gelap. Kan waktu itu jalan sempit. Saya melihat sekelebat bayangan yang hitam kata saya yang dibilang tadi itu kan. Cuma Berbentuk ya berbentuk kayak semacam asap gitu. kayak Bayangan hitam aja gitu, rambut panjang. Ya itu baru pandangan mata. Saya deketin kan kata saya tadi. Waktu itu kan saya pulang aja ke rumah karena situasi kondisi tidak memungkinkan apa yang kita lihat. Gak lama saya nyampe di rumah istirahat karena dalam keadaan panik saya mungkin waktu itu saya istirahat. Gak lama kemudian ya intinya nyampe di rumah, telepon berdering kembali. Saya aneh, langsung saya angkat lagi. Tiba-tiba dia bicara dalam telepon. Kenapa Akang tega tinggalin saya? Saya udah lama nungguin Akang kok tiba-tiba Akang pulang. Kalau bisa Akang tolong saya sekali lagi, Abang turun lagi ke bawah. Apa yang sesuai saya suruh, Abang harus datang sekarang. Akang nggak merasa dipermainkan gitu pas Akang di lokasi nggak ada. Ya. Terus Akang pulang suruh turun kembali ke lokasi. Oh, iya sih sebetulnya waktu itu saya sempat penasaran juga. Saya tanya dia dalam telepon, ini mau mempermainkan saya apa gimana? Kenapa saya udah siap turun ke bawah tapi nyatanya ya nol. Ya akhirnya terpaksa saya tanya dia jawab, ya katanya sekarang benar saya nggak bohong. Yang penting tolong saya sekali ini lagi kasih kesempatan. Tolonglah Akang turun lagi ke bawah. Saya penasaran lagi. Saya turun ke bawah ke tempat semula yang dia suruh saya datang gitu. Itu jarak rumah Akang ke lokasi itu emang agak jauh atau dekat? Kalau masalah urusan jarak sih emang ya dibilang deket enggak. Kalau dibilang jauh juga enggak. Ya paling sekitar 400 meter lah. Oh, 400 meter. Ya dalam jarak sekian dalam ukuran malam itu bagi saya jauh. Iya. Jauh. Berisiko lah intinya apalagi lewat jam 12 gitu. Oh, itu posisinya lewat jam 12? Iya. Oh. Waktu itu kan saya datang ke situ jam 11. Waktu itu saya nyampe jam 12 masih di lokasi. Saya kan intinya penasaran ya makanya saya pulang. Ya berhubung karena situasi teleponnya begitu saya akhirnya turun lagi ke bawah. Ya intinya saya penasaran yang kedua kalinya lagi. Sekitar 5 menit ada lagi tuh posisi waktu. Dia telepon, HP saya nyala, saya angkat. Akang di mana? Akang udah ke lokasi ini lagi nungguin. Saya juga sama udah ada di sini dari tadi nungguin Akang. Syukurlah kalau Akang datang. Saya mau minta tolong. Saya tanya di telepon. Emang posisinya di mana? Saya bingung. Saya datang tapi tetap masih tidak ada, nggak kelihatan juga wajahnya kayak gimana. Ini manusia apa bukan? Saya bilang, iya saya manusia, kata yang tadi juga lah.
tahu katanya. Ada saya katanya. Tiba-tiba kan waktu itu saya merinding yang kedua kali. Jujur aja. Yang saya maksud belum ada. Saya tanya, ini posisi yakin. Saya mau tanya satu kali lagi, ini posisi di mana? Dia bilang ada di dekat akang. Kalau tidak menampakkan diri, saya mau pulang lagi. Takkan ada lagi saya datang ke sini. Karena saya merasa dipermainkan. Dia bilang ada di belakang saya. Saya kan berat membalikan arah. Karena persis di belakang saya udah bata mentok. Habis gimana masa orang datang juga nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba dia ada di belakang saya bingung. Dalam jarak 1 menit 2 menit saya nengok ke bawah. Waktu itu saya kaget. Kalau orang mental nggak kuat, kalau orang nggak biasa keluar malam, itu orang udah jatuh pingsan. Untung saya udah sedikit enggaknya punya dasar lah gitu. Ya kalau masalah dasar ya kita nggak tahu ya. Pas dilihat ke belakang memang benar cewek. Tapi dia enggak menampakkan mukanya. Dia menunduk. Terhalang mukanya sama rambut panjangnya dia. Saya tidak kaget gimana. Itu jarak nggak terlalu jauh. Paling jarak itu 1 meter. Dia tidak ngomong. Saya skor jantung. Kalau orang bilang mungkin saya bisa pingsan, tapi alhamdulillah waktu itu saya sadar mungkin ini bukan manusia. Tapi tetap waktu itu saya tanya, dalam keadaan dia begitu, rambut panjang, muka nggak kelihatan, tapi dia menunduk dalam keadaan serba putih. Siapa yang nggak kaget waktu itu? Saya kaget. Saya tetap tanya dia, Neng ini siapa? Saya tanya. Dia malah nunduk gitu. 3 kali saya tanya dia baru menjawab. Cuma nada bicaranya tidak jelas. Kayak gimana ya hidungnya itu kayak bukan manusia seutuhnya. Saya tanya lagi dia, pengen apa telepon? Kok tiba-tiba tahu nomor telepon saya? Dia bilang dalam bahasa isyarat, tapi tidak begitu jelas 100%. Saya tiap malam hidup saya tidak tenang karena hidup saya di alam lain belum sempurna katanya. Tolonglah, cuman akang yang bisa menyempurnakan karena akang sering lewat ke sini kalau malam. Akang enggak. Saya kagetnya kirain gitu pas akang lewat lihat si cewek tersebut akang lari gitu. Oh tidak. Tapi dalam hati sih ada, sempat lari juga, ada. Cuman hati saya kuat. Dia takut benar-benar minta tolong sama saya. Tapi maksud dia baik, tidak jahat. Cuman dia minta disempurnakan aja. Tapi saya pokoknya lihat wajahnya ya, kalau orang selewat mungkin udah lari. Kalau saya bertahan waktu itu. Pengen lari sih emang iya, cuman ya gimana? Kalau saya ya di posisi akang sih pasti saya lari. Iya sih, tapi nggak bisa saya waktu itu. Rasanya sih saya pengen lari juga dalam hati. Cuman kan kita perlu komunikasi. Biarpun wajahnya kayak begitu menakutkan dalam keadaan waktu di atas jam 12. Siapa yang nggak takut? Kalau dibilang takut emang saya juga sebetulnya takut. Karena manusia awam lah saya gitu. Cuman ya apa yang terjadi, apa yang saya jalani malam itu ya saya nikmati aja lah gimana. Takut merasa takut, cuman ya gimana. Cuman dia bilang gitu. Terus ya kata beliau apa sih yang harus disempurnakan gitu? Jadi begini ya maksud dia, mungkin saya tebak dalam hati saya, mungkin kematian dia itu dulunya tidak wajar, sehingga kesempurnaan dia itu mungkin kurang gitu. Ya akhirnya rohnya dia mungkin masih bergentayangan. Ya dia mungkin minta tolong karena telepon saya itu mungkin ya yang mungkin pakai telepon gaib lah apa gimana nggak tahu lah. Saya bingungnya di situ. Mungkin itu medianya Iya. dia gitu. Iya mungkin. Lagian kedua suaranya juga aneh gitu, nggak seperti manusia-manusia biasa apa yang kita dengar sehari-hari gitu. Ya minta disempurnakan aja, mungkin dia ya apa perlu diselamatin lagi apa gimana gitu. Waktu itu ya kita sadarlah mungkin ya ini mungkin gimana lah gitu ya. Bingung juga saya mutarkan waktu
Terus dalam keadaan bingung gitu. langsung kirim-kirim doa kayak gitu. Iya sih, kalau masalah itu emang kita kan sedikit enggaknya punya dasar lah gitu ya, kita Iya. baca-baca gimana gitu sebisa saya aja, tapi dia tetap sedikit bicara, tapi tetap dalam keadaan ada di situ. Saya sebisa mungkin baca-baca apa, gak lama dia hilang. Cuman kata-kata terakhir dia, tolong disempurnakan saya, ya minta itu yang diselamatin apa gimana nggak tahu lah gitu. Jadi Akang langsung baca-baca doa yang Akang bisa. Iya, kayak gitu. waktu itu. Setelah itu dia langsung hilang begitu aja. Iya, hilang begitu aja gitu, dalam keadaan posisi di tempat situ gelap gulita gitu. Oh emang tempatnya gelap gitu. Tempatnya udah jalannya rusak, pohonnya gede, nutupin jalan, di belakangnya kan ada kolam. Lagian orang lewat jam 12 nggak mau lewat situ gitu. Oh udah jarang sekali lah gitu. Jarang kalau apalagi perempuan lewat situ, kayaknya enggak lah kalau malam. Kalau saya kan orangnya biasa lewat situ, tapi mungkin udah biasa. Kenapa dia bisa konfirmasi sama saya? Mungkin karena saya sering lewat ke situ. Terus Akang, terus kelanjutannya Akang gimana? Pulang? Waktu itu ya kita nggak langsung pulang. Oh, enggak. Enggak. Tetap aja. Kenapa? Karena perasaan hati saya bergetar kenceng. Tetap aja kita ya mungkin sedikitnya dalam hati bicara sama dia, biarpun dia meskipun udah tidak ada juga, udah beres, saya baru ke depan gitu. Dan setelah di rumah, waktu itu saya nggak lama pulang ke rumah, alhamdulillah. Waktu itu pas saya ke rumah aman lah, nggak ada telepon, nggak ada lagi. Ya besoknya ya saya gitulah, sebisa mungkin saya bawa orang agak pinter. Ya intinya selamatan di situ, biarpun baca-baca kulhu satu balik juga, biar dia tenang di alam sananya. Jadi saya tenang, dia tenang, ya mungkin dia minta tolong sama saya. Alhamdulillah gitu. hikmah dari cerita ini, ketika berbuat baik, jangankan kepada manusia, kepada binatang, sekalipun kepada makhluk halus, kalau meminta pertolongan kita harus wajib menolong. Dan selesai sudah cerita kali ini. Bila mana ada pengalaman horor ataupun saat pendakian, bisa email ke kita ataupun DM ke IG saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Kang Dadang sudah sama-sama kesini dan sudah ganggu waktunya juga yang datang ke kita nih. Saya Ade Akung pamit undur diri bersama narasumber dan kameramen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.